Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Program Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Ketika mendengar kata pendidikan, kita tahu bahwasannya pendidikan terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini kita mengenal istilah pendidikan abad 21, di mana dalam pendidikan abad 21 proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, sehingga fungsi guru hanya sebagai fasilitator, mediator, atau motivator bagi proses pembelajaran peserta didik. Selain berpusat pada peserta didik, pendidikan abad 21 harus terintegrasi dengan penggunaan perangkat teknologi. Misalnya, guru merancang pendidikan atau menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Selain itu, dalam pendidikan abad 21 harus mengandung unsur 4C. 4C tersebut meliputi creativity, collaboration, communication, and critical thinking. Faktanya masih banyak praktik pembelajaran atau proses pembelajaran yang tidak beracuan pada konsep pendidikan abad 21, sehingga hal tersebut dapat membelenggu atau tidak memerdekakan peserta didik, seperti guru yang tetap menggunakan metode ceramah, guru tidak menggunakan perangkat teknologi, atau rancangan pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau kebutuhannya. Padahal proses pembelajaran atau lingkungan belajar di kelas merupakan interaksi sosial yang dapat membantu peserta didik dalam proses perkembangannya. Hal ini sejalan dengan salah satu teori yang dikemukakan oleh ilmuwan yang berpendapat tentang teori perkembangan anak, yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dengan interaksi sosialnya, sehingga menurutnya proses pembelajaran sebaiknya terjadi melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Salah satu teori Vygotsky yang paling terkenal dan sering digunakan dalam proses pendidikan adalah ZPD, Zone Proximal Development, atau zona perkembangan proksimal. ZPD merupakan jarak atau batas antara kemampuan potensial peserta didik dengan kemampuan aktualnya, yang mana kemampuan potensial tersebut merupakan kemampuan peserta didik dengan bantuan orang lain, sedangkan kemampuan aktualnya kemampuan peserta didik tanpa bantuan orang lain atau membutuhkan scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga. Hal ini bisa dari orang tua, guru, lingkungan sekitar, atau teman sejawat yang lebih mampu, sehingga dapat membantu setiap individu mencapai aktualnya. Sebagai seorang guru, kita harus mengoptimalkan atau mengupayakan poin-poin tersebut dapat terimplementasi dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat perencanaan atau membuat rancangan pembelajaran, serta menerapkan proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Untuk membuat rancangan pembelajaran, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kita dapat mengambil poin pendidikan berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kita dapat melakukan profiling yang meliputi aspek sosial, minat, bakat, atau kita dapat melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui aspek kognitif serta gaya belajar peserta didik. Dengan hal tersebut, kita dapat membuat rancangan secara efektif atau dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekitarnya.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang scaffolding yang dapat dilakukan atau diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris mengacu pada masalah-masalah yang membelenggu peserta didik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Scaffolding yang dapat diberikan yang pertama adalah dengan merancang perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mendesain proses pembelajaran kolaboratif sehingga peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk mencapai atau mendapat pemahaman baru tentang materi yang diberikan. Yang ketiga, guru menerapkan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran yang berbasis proyek sehingga mereka memiliki hasil akhir atau produk dari materi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, guru memberikan instruksi yang jelas atau memberikan panduan bagaimana peserta didik mengerjakan tugas atau menghasilkan produk yang diinginkan oleh guru dalam suatu materi yang diberikan. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi atau umpan balik terkait hasil belajar atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Berikut ini merupakan contoh praktik baik pembelajaran menggunakan scaffolding yang sudah saya paparkan tersebut. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, my teacher. Good morning to you. How are you today? How are you today? How are you, my student? How are you today? I am fine, thank you. I am fine, thank you. I am very well, thank you. And how about you? I am fine, thank you. I am good, thank you. I am the previous last week ya, kalian sudah belajar tentang simple present tense, tentang adjective, tentang procedural text ya. Sekarang Miss nanya, kalian pernah ke suatu tempat apa tidak? Kemana nih Ken? Pernah kemana? Bali, Miss. Bali. Coba di Bali tempatnya ada apa aja? Kemana Balinya? Pantai Melasti, Miss. Pantai. Pantainya itu gimana gambarannya? Ada bule, Miss. Ada bule. Banyak sumurnya, Miss. Banyak sumurnya. Pantainya bagus, Miss. Pantainya bagus. Untuk menenggelamkan kenangannya. Nah, dari deskripsi tempat yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian, tadi salah satunya disampaikan oleh Rahma tentang liburannya ke Bali. Kita kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Deskriptif test. Kita banget. Yo, ini.
language feature-nya. Rahma. Using simple present tense. Using simple present tense. Ada jawaban lain? Adjective. Terus Action verb. action verb. Kemudian berarti sudah tahu ya fungsi dari tes deskriptif ini untuk apa? Belum. To describe something. Describe something. Place, yes. Animal. Plant. Tanaman. Oh yes. Jadi dari beberapa contoh tadi di sini Miss akan menjelaskan tentang descriptive text about place. Berarti sudah paham semua tentang tes deskriptif? Belum. Insyaallah, Miss. Rahma sudah paham apa belum? Sedikit, Miss. Sedikit. Coba biar kalian paham, kerjakan tugas yang sudah Miss kirim di WhatsApp grup. Itu silahkan dibuka linknya. Kemudian kalian mengerjakan menganalisis teks tersebut. Di situ sudah ada language feature-nya yang mana. Nah, ini kan ada teks. Setelah kalian membaca, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di tabel di bawahnya. Waktunya 15 menit. Oke, sudah semua ya, rata-rata jawabannya sudah benar meskipun tidak sempurna. Berarti kalian semua sudah paham tentang apa itu tes deskripsi. Selanjutnya kalian make group dan setiap grup itu berisi 5 orang. Udah, Miss, sudah bikin grup WA kan? Tugasnya setiap grup itu mendeskripsikan satu tempat bisa wisata, bisa tempat bersejarah di tempat kalian masing-masing. Oke, Miss. Dan buatnya di link Canva. Waktunya 30 menit ya. Oke, Miss. Oke, sudah membuat semuanya? Sudah, Miss. Ya, sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan. Maju ya, Miss. Ya, maju. Yang mana, Miss? Maju Rahma sama grupnya Rahma. Ayo, Vera. Ayo, Nurma. Dibaca ya, Miss. Ya, dibaca. Ayo, Vera. Pink Beach. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches. Yes, nggak bisa. Yang Yusuf ini nggak bisa kan ya? Beaches. Beaches. In Komodo is island is Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. The pink color of its beach is a mixture of white sand, beach color mixed with crushed coral shell. Itu gimana, Miss, bacanya, Miss? Calcium carbonate from marine invertebrates that are very small and also apa itu, Miss? Foraminifera. Foraminifera microscopic amoeba that has a red body shell. Oke. Having so much marine life, this place is a proper spot for snorkeling and diving for sea sport lovers. Oke, give applause. Sudah ya, Miss? Ya, silahkan duduk. Oke, thank you, Miss. Berarti semuanya sudah bisa menggunakan Canva dengan baik. Hasilnya sudah menarik semuanya dan jawabannya benar. Sudah mengandung identification, description, sudah ada language feature-nya, juga sudah mendeskripsikan tentang tempat-tempat bersejarah di tempat kalian. Nah, untuk minggu depan
minggu depan. Untuk yang nilainya di bawah 75, kalian akan remedial. Untuk yang nilainya di atas 75, kalian akan mendapatkan urayaan tentang descriptive text. Finish. Ada yang mau bertanya? Oh, sudah paham. Habis ini pulang, tapi jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, Miss. Oke, see you for this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.